Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari yang di rumah kita katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita angkat tangan kita yang di rumah-rumah, katakan kepada Tuhan kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Haleluya Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami sembahkan. Ku agungkan Engkau Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Ini kami Yesus Tuhan. Ini hidup kami. Haleluya Yesus. Koralabaya shandaya wala 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 wala. Kiara lawaya rawaya 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 rawaya. Kiara rawa 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 rawa. Haleluya Jesus. Wala 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 wala. Kau baik Tuhan, Kau baik. Yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Tuhan, ini doa kami. Ini kerinduan kami, Tuhan. Nyatakan selalu jalan-jalan-Mu atas setiap kami. Sebab sungguh di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Engkau, menjadi pribadi yang terus cinta akan Engkau, Tuhan. Kami ingin mengasihi-Mu lebih lagi, lebih lagi. Diubahkan terus, Tuhan,
sampai kami boleh menjadi serupa dengan gambaran kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kami semuanya Tuhan yang mengikuti, menyaksikan tayangan ini Tuhan, semuanya umat-Mu yang di rumah-rumah, biar semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya hari-hari ini keadaan kita biarlah boleh dengan iman kita berkata kita semakin baik. Amin. Mungkin pikiran kita atau mungkin yang kita lihat hari-hari ini sekeliling kita, keadaan kita tidaklah baik. Tetapi kita mau terus mengucap syukur karena kita percaya baik atau tidak baik keadaannya itu tidak menjadi tolak ukur untuk kita tetap menyembah Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak baik, biarlah kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, dan kita tetap mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak doa mungkin yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, tetapi rasa-rasanya kok seperti belum dijawab oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi sesosok seorang yang sabar, terus semakin sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena kita percaya cepat atau lambat Tuhan pasti akan jawab setiap doa-doa kita. Tidak ada kata terlambat umat Tuhan yang terkasih. Satu hal yang kita percayai bahwa Bapa yang kita sembah, Dia tidak pernah terlambat. Janjinya selalu tepat pada waktunya. Bagian kita terus sabar menanti-nantikan Tuhan. Sering kita pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih semuanya, yaitu mengenai kesabaran. Umat Tuhan yang terkasih, seberapa pentingkah sabar ini harus kita miliki? Saya mau katakan itu sangatlah penting. Karena di dalam kesabaran kita bisa belajar bahwa setiap pergumulan-pergumulan itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk kita berjalan sendiri. Di setiap permasalahan-permasalahan kita, di situ Tuhan sedang mengajari kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang sedang melihat kita, ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Mungkin kita berkata, aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tapi saya mau katakan umat Tuhan yang terkasih, Dia Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah berpaling dari setiap kita. Tetapi Dia selalu menanti-nantikan kita. Dia selalu memandang dari sorga melihat untuk saudara terus percaya. Untuk kita boleh menjadi orang yang terus menjadi orang yang semakin sabar. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan yang terkasih, kita buka firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 32, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, ini sangat dahsyat, ini sangat luar biasa. Karena dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kesabaran ternyata adalah sebuah kualitas yang menurut Alkitab itu melebihi seorang pahlawan. Seperti yang kita ketahui umat Tuhan yang terkasih bahwa hari-hari ini kita sedang ada di era ketidaksabaran, yang mana kita tahu bahwa sampai hal terkecil pun kesabaran kita sedang teruji, sedang diuji. Contohnya misalkan kita harus sabar dalam sebuah antrian. Ada berapa banyak orang ketika mengantri begitu panjangnya antrian, dia mulai mengeluh, dia mulai berkata yang tidak baik, dia berkeluh kesah. Bahkan ada banyak yang kita jumpai saat di dalam antrian dia ngedumel. Itu banyak kita jumpai.
Bahkan tidak hanya pada antrian, bahkan pada hiruk pikuk lalu lintas Bapak Ibu saudara yang terkasih, terkadang kesabaran kita pun sering diuji. Terkadang kita sedang dalam posisi yang benar, ada banyak yang di belakang kita. Mungkin ketika kita menyetir dalam kondisi yang kita membawa kendaraan kita, lalu ada yang menyalip kita. Ingin rasanya kita mengeluarkan kata-kata yang bagaimana gitu. Karena kita tahu kita sedang dalam posisi yang benar dan kita dapat perlakuan yang seperti itu. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk kita tetap sabar. Untuk kita tidak berkata-kata, untuk kita menjaga emosi kita, untuk kita membangun pribadi kita, membangun hati kita untuk lebih sabar lagi. Itu adalah hal-hal yang terkecil umat Tuhan yang terkasih. Bahkan sampai menunggu waktu yang tepat untuk setiap jalan keluar yang Tuhan sediakan atas pergumulan kita. Dalam semua hal tersebut kesabaran kita sedang teruji. Berapa banyak umat Tuhan, karena saya tahu ada banyak umat Tuhan yang mereka ingin instan. Ada banyak orang yang ingin ketika dia berdoa maunya langsung dijawab. Ada banyak orang yang ketika dia berkata Tuhan ini pergumulanku, ketika dia berdoa dia maunya langsung dijawab. Tetapi ternyata tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Itu pun membutuhkan kesabaran. Terkadang di dalam membangun kesabaran ini ada banyak orang tidak bertahan. Sehingga kualitas doanya mulai berkurang. Kualitasnya memperkatakan janji Tuhan mulai berkurang. Kualitasnya untuk memuji dan menyembah Tuhan mulai berkurang. Kualitasnya untuk berkata tentang Tuhan kepada jiwa-jiwa mulai berkurang. Kenapa? Karena dia tidak membangun pribadi yang sabar di dalam hidupnya. Dia ingin yang instan. Nah, umat Tuhan yang terkasih, di sini kita banyak belajar bahwa orang yang sabar itu melebihi dari seorang pahlawan. Saudara tahu satu tokoh di Alkitab dikatakan Abraham. Dia menantikan janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Ketika Tuhan berfirman, hambaku Abraham, engkau akan memiliki anak. Abraham tetap percaya. Bahkan kita tahu sampai usianya yang begitu tua dan sudah sangat tua, 100 tahun. Dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Sehingga janji itu pun tergenapi. Itu adalah satu contoh yang patut kita teladani, yang patut kita tiru, yang patut kita ikuti umat Tuhan yang terkasih. Dan tidak hanya Abraham, ada satu tokoh lagi dikatakan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Kita baca dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mari umat Tuhan yang terkasih, kalau Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan, Dia terus menunjukkan kesabarannya, biarlah kita juga terus mengikuti teladan Kristus. Kita terus membangun kesabaran di dalam diri kita untuk terus sabar terhadap orang lain. Terus sabar untuk melakukan kebaikan, karena mungkin setiap kali ketika melakukan kebaikan yang tidak baik kita terima. Saya mau katakan, teruslah berbuat baik dengan penuh kesabaran. Sabar dalam memimpin, sabar di dalam penderitaan di masa pandemi seperti saat ini. Kita percaya akan ada jalan keluar. Yang terpenting adalah sabar akan hari kedatangan Tuhan, karena kita percaya Dia Tuhan akan datang segera. Amin. Tetap percaya, tetap sabar, dan bangun pribadi yang tetap cinta akan Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau bangun hati kami untuk tetap memiliki kesabaran Tuhan.
Karena kami tahu kesabaran adalah salah satu dari buah roh Tuhan yang ingin supaya setiap kami anak-anak-Mu boleh memiliki kesabaran itu. Sabar dalam pergumulan kami, sabar Tuhan Yesus untuk menantikan janji-janji Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan jalan keluar atas setiap pergumulan kami, permasalahan kami. Diberkatilah umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita katakan pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terbelenggu.